Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di video kali ini kita akan bahas cara pendaftaran online beasiswa sarjana atau S1 di King Abdul Aziz University, Jeddah, Kerajaan Saudi Arabia. Ya, jadi kampus ini selain juga membuka program Ma'had Lughoh atau persiapan bahasa, ia juga membuka program langsung ke jenjang sarjana ya bagi mahasiswa internasional yang berada di luar Arab Saudi ya termasuk Indonesia. Adapun deadline-nya sama dengan program Ma'had Lughoh tidak ditentukan. Ya, program sarjana dan Ma'had Lughoh ini tidak ditentukan deadline-nya. Jadi jika teman-teman sudah mempunyai berkas yang cukup, ya dapat disegerakan saja mendaftar. Oke, teman-teman bisa langsung mengakses URL berikut melalui browsernya masing-masing atau klik link pendaftaran yang telah kami cantumkan di website santrinabawi.id. Oke, tatkala URL tersebut teman-teman buka di browser, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Teman-teman akan melihat beberapa syarat dan ketentuan external scholarship, ya minhah khorijiyah atau beasiswa untuk mahasiswa internasional yang berada di luar Arab Saudi. Silakan di-scroll saja sampai bawah. Nah, nanti teman-teman klik link yang di sebelah kiri, create your account. Kemudian masukkan email serta nomor paspor, lalu klik register. Setelah itu akan muncul nomor application. Nah, ini juga dikirimkan melalui email. Ya, jadi user dan passwordnya juga dikirimkan otomatis melalui email yang teman-teman daftarkan. Nah, lalu klik login sambil teman-teman juga cek emailnya. Oke, ini tampilan email saat melakukan pendaftaran. Teman-teman bisa copy paste username dan passwordnya ke halaman login tadi. Lalu klik login. Nah, teman-teman bisa langsung ke menu password kalau ingin mengubah kata sandinya terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian data. Ya, mungkin untuk mempermudah gitu. Kalau sandinya yang teman-teman biasa gunakan sama gitu untuk pendaftaran beasiswa atau password tertentu. Namun kalau dirasa cukup yang ada di email saja biar nanti nggak bingung karena kapan saja ingin merujuk tinggal dilihat emailnya kembali. Kalau diubah-ubah kan kadang juga bingung gitu. Nah, pada tutorial ini kita hanya contohkan yang langsung pada pengisian data saja. Ya. Nah, di Jamiah Malik Abdul Aziz ini, ya King Abdul Aziz University ini juga sama seperti umumnya Universitas Arab Saudi lainnya, untuk pengisian nama itu ada 4 kolom. Namun bedanya di Jamiah Malik Abdul Aziz ini bisa ya tidak diisi semuanya. Nah, pada contoh ini admin coba hanya isikan 2 kolom. Ya, Ahmad Soleh. Nah, ternyata bisa. Oke. Pastikan teman-teman isi ya, sesuaikan minimal dengan paspornya. Kalau memang nama hanya 1 kata, sedangkan isian minimal 2 kata, ya terpaksa ditambahkan saja nama orang tuanya.
Nah, pokoknya satu kata, satu kolom. Oke, kemudian nationality, Indonesia, nomor paspor, come from. Nah, ini isikan saja Jakarta. Ya, dari manapun teman-teman berasal dari kota kabupaten manapun di Indonesia, isikan saja Jakarta. Karena ini merupakan pusat keberangkatan bagi mahasiswa Indonesia itu umumnya di Jakarta, di mana Kedutaan Besar Arab Saudi juga terletak di Jakarta seperti itu. Jadi isikan saja Jakarta. Kemudian gender ya silakan disesuaikan. Pada tutorial ini admin melakukan percobaan baik itu sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Nanti akan kita tunjukkan bedanya. Nah, kemudian expiry date ini tanggal expired dari paspor ya. Kemudian date of birth ini tanggal lahir, country of birth negara tempat kelahiran. Nah, contoh pengisian untuk female perempuan maka akan ada tambahan kolom khusus seperti ini. Ya, companion atau guardian information. Jadi siapa nama mahramnya. Nah, ini yang harus sudah berada di Arab Saudi. Siapa namanya, kemudian nomor paspornya, kemudian negara yang mengisu atau yang menerbitkan paspor, ya tentunya Indonesia, tanggal diterbitkannya paspor tersebut, kemudian tanggal expirednya, ya umumnya selisih pas 5 tahun, ya tanggal dan bulannya biasanya sama, tahunnya selisih 5 tahun. Kemudian home address, pilih isikan alamat di Arab Saudi. Nah, kalau memang mahramnya misalnya ada saudara atau ayahnya misalnya mahasiswa S3 di King Abdul Aziz University, yang bisa diisikan misalnya asrama King Abdul Aziz University seperti itu. Kemudian occupation-nya profesi, kalau memang mahasiswa ya isikan mahasiswa, kalau emang pekerja ya isikan saja pekerja seperti itu. Kemudian beri tanda checklist di bawahnya. Nah, di situ ada pernyataan bahwa sementara tempat tinggal dan transportasi sementara tidak tersedia untuk mahasiswi ya di King Abdul Aziz University. So, jadi harus punya mahram yang akan menanggung hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya alamat, home address, negara tempat tinggal, isikan Indonesia jika Anda tinggal di Indonesia, kemudian city name, nama kotanya atau kabupaten tempat Anda tinggal, kemudian distrik, itu bisa diisikan kecamatan, kemudian street name, nama jalannya. Ya, untuk menghindari error bisa dituliskan seperti itu saja, JL, kemudian nama jalannya tanpa titik. Atau ditulis jalan spasi nama jalannya. Misalnya jalan spasi proklamasi. Ya, ditakutkan kalau menggunakan tanda titik nanti saat teman-teman ingin simpan jadi error malah gitu. Kemudian house number, ya nomor rumah, isikan saja nomornya kalau memang ada. Kalau tidak ada ya bisa dikasih tanda garis penghubung atau no number dan lain sebagainya. PO Box bisa diisikan kode pos, kemudian disability, ya kalau tidak ada masalah dengan kesehatan, Anda berkeadaan normal, ya pilih saja normal. Kemudian agama,
Muslim atau non-Muslim, silahkan disesuaikan. Kemudian apakah masih single atau sudah menikah, bercerai, dan lain-lain, silahkan disesuaikan juga. Lalu email. Selanjutnya mobile number, home telepon, other mobile number. Nah, ini pada contoh saya isikan sama saja dengan diawali kode negara Indonesia +62. Nah, kalau teman-teman punya 3 buah nomor yang berbeda, bisa diisikan berbeda. Kemudian mother language Indonesian. Kemudian from which Saudi Embassy, nah dari kedutaan besar Saudi mana akan mengurus visa nantinya. Sama seperti di atas tadi, kita pilih Jakarta saja. Nah, kemudian di bagian bawah itu ada malaf al-bayanat asyaksiyah. Itu adalah biodata diri yang linknya juga sudah kami sediakan di website santrinabawi.id. Ya, teman-teman bisa download versi Word doc-nya. Ya, pastikan download dulu dari Google Drive, download dulu ya, menggunakan laptop. Kalau menggunakan handphone memang agak sulit mendownload file yang diupload di Google Drive, jadi pastikan download dulu via laptop. Setelah filenya berada di laptop Anda, setelah terdownload, baru diedit datanya. Ya, kita sudah sediakan versi Word dokumennya agar mudah diedit seperti itu. Kalau versi PDF kan teman-teman agak sulit mengetiknya gitu. Nanti kalau diedit pakai foto dan lain sebagainya, takutnya fontnya besar kecilnya beda. Nah, kalau pakai Microsoft Word kan sudah rapi, bisa disamakan besar kecil fontnya seperti itu. Oke, beri tanda checklist di bagian kanan. Nah, ada pernyataan di situ bahwa untuk yang mendaftar program sarjana ini harus sudah bisa berbicara bahasa Arab dan menulis, ya, dan bersedia menanggung tanggung jawab kalau ternyata sebaliknya belum mampu berbicara dan menulis bahasa Arab. Nah, teman-teman yang belum bisa bahasa Arab mungkin mencukupkan diri daftar yang Ma'had Lughah saja. Tidak usah daftar yang program sarjana ini. Namun bagi yang alumni pesantren yang sudah biasa menulis dan berbicara bahasa Arab bisa langsung daftar program sarjana ini. Oke, beri tanda checklist dan klik save. Selanjutnya, bagian kedua, education. Nah, pilih college-nya atau fakultas apa yang teman-teman inginkan, lalu pilih major-nya, jurusannya apa. Contohnya di sini fakultas adab dan humaniora, kemudian jurusannya adalah hukum dan studi Islam. Kemudian informasi tentang SMA, high school-nya, SMA-nya di Indonesia, kemudian city-nya, isikan nama kota atau kabupaten, kemudian region, isikan provinsi, lalu high school type, untuk IPA dan IPS ya bisa diisi scientific, kemudian keagamaan, bahasa bisa dipilih yang satunya literary, kemudian date of graduation, tahun kelulusan, lalu high school grade itu nilai rata-rata. Nah, untuk English Proficiency Certificate, ini sertifikat kemampuan bahasa Inggris tidak wajib, bisa teman-teman kosongi saja kalau memang tidak ada. Oke, klik save dan next. Selanjutnya upload file. Nah, yang pertama itu paspor, ya, scan paspor itu wajib berformat PDF, kemudian ijazah ya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab, kemudian transkrip nilai SMA yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Arab, kemudian kurikulum vitae. Nah, ini silahkan dibuat sesuai
format yang Anda inginkan sendiri karena tidak ada ketentuan khusus untuk formatnya. Lalu personal foto. Nah, foto silakan di-upload. Kemudian English Language Exam Certificate. Nah, ini tidak ada tanda bintangnya, jadi tidak wajib. Sertifikat bahasa Inggris tidak wajib. Kemudian companion passport copy. Nah, ini mahram paspor dari mahram tadi. Ya, bagi pendaftar perempuan ya wajib sudah punya mahram yang tinggal di Arab Saudi, itu paspornya juga dilampirkan di sini. Nah, bagi pendaftar laki-laki ini tidak ada. Ya, companion paspor ini tidak ada. Jadi langsung ke malaf al-bayanat syakhsiyah. Nah, ini formulir biodata yang sudah kami sediakan juga di website Santri Nabawi. Oke, kalau sudah diupload semua, teman-teman bisa beralih ke tab selanjutnya, yaitu tab confirmation. Statusnya masih merah, unconfirm. Ya, pastikan teman-teman cek terlebih dahulu dan scroll sampai ke bawah. Nah, teman-teman akan menemukan ini. Beri tanda checklist dan lalu klik save and send. Nah, kalau tanda checklist ini dan tombol ini belum ada, kemungkinan ada isian yang belum sempurna. Jadi cek tab-tab di bagian atas itu, bisa mundur dulu teman-teman ke halaman personal data, halaman 1, ke halaman education, halaman 2. Mungkin ada isian wajib yang teman-teman masih terlewat seperti itu. Ya, silakan dicek lagi kalau tanda checklist dan tombol save and send ini tidak ada. Oke, klik save and send kalau sudah dipastikan benar, karena setelah ini tidak bisa diedit lagi. Nah, statusnya sekarang pendaftaran telah dikirim ke bagian panitia pendaftaran. Nah, teman-teman juga bisa rutin untuk mengecek statusnya di sini. Ya, jadi tidak perlu bertanya kapan pengumuman. Cukup login saja ke website pendaftaran ini dan buka halaman follow up. Ya, buka halaman follow up ini, teman-teman akan bisa lihat statusnya. Apakah seperti ini, masih sending the request to admission committee, berarti masih baru dikirim ke panitia pendaftaran. Nah, nanti mungkin ada perubahan-perubahan status seperti itu. Kalau rejected ya berarti sudah jelas ditolak seperti itu. Tahun kemudian bisa daftar lagi kalau masih minat dan umur masih memenuhi seperti itu. Oke, demikian saja tutorial cara daftar online beasiswa sarjana ya Jamiah Malik Abdul Aziz Jeddah, Kerajaan Saudi Arabia. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk memfollow dan subscribe channel-channel Santri Nabawi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.